Dan alhamdulillah pada saat saya jadi wali kota, dalam waktu 3 bulan, ya maksimal hampir 4 bulan waktu itu 100 hari kerja, kita bisa realisasikan. Ternyata gampang kok, bisa kok gitu. Sekarang menjadi rakyat biasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cas Banpos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Wih, Pak Daeng, gimana kabar? Pak Heldi, sehat Pak? Saya sehat Pak. Alhamdulillah, sehat. Harus sehat, lebih sehat sekarang. Wih, lebih santai ya? Lebih santai, gemukan dikit. Ya, kelihatan sekarang berseri-seri kayaknya. Kayaknya nggak ada bebannya. Iya, beda ya. Ya, Cas Banpos, ini mantan wali Kota Cilegon, Bapak Heldi Agustian, sekarang menjadi tamu kita di Banpos Podcast. Kali ini kita akan menggali soal kehidupan beliau pasca menjadi wali kota, sekarang menjadi rakyat biasa. Gimana Pak kegiatan wali kota sekarang? Periode 2021-2024 ya, 3 tahunan lah, hampir 4 tahun. 3 tahun karena kepotong sama pilkada serentak ya. Apa ya, pilkada serentak, Mas Daeng. Dan akhirnya juga sebenarnya dari 4 tahun, 3 tahun ya, 3 tahun setengah lah, hampir 4 tahun, 4 tahun ya. Kurang 6 hari lah kalau pas diperpanjang, tapi dipotong cuti 3 bulan ya, 3 tahun 9 bulan lah kurang lebih. Nggak sampai 4 tahun. Nggak sampai 4 tahun. Tapi banyak yang sudah dilakukan selama 3 tahun 9 bulan itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masyarakat Cilegon, semoga bisa dilanjutkan sih sama yang sekarang ya. Amin ya Allah, kita berharap begitu. Tapi gimana Pak kesan-kesannya menjadi wali kota selama 3 tahun 9 bulan itu? Ya sebetulnya jadi wali kota itu memang rasa-rasa mimpi juga sih sebetulnya ya. Gimana ya kan, tuh? Nggak nyangka lah. Artinya apa? Melalui perjalanan yang begitu panjang, sejak 2010 pernah nyalon kan, terus kemudian 2015 nggak nyalon, kemudian 2020. Ya, jadi artinya perjalanannya cukup panjang lah. Bagaimana berkiprah di kota Cilegon. Ya, jadi kita mencoba melakukan apa yang menjadi janji-janji kampanye pada saat itu. Gitu ya. Ya, tapi kan alhamdulillah lah masyarakat kita bangga, senang karena memang kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat itu yang kita coba tingkatkan kemarin kan. Artinya betul. Ada pembangunan 4 SMP dalam waktu 3 bulan ya waktu itu ya. Iya. Di 100 hari pertama itu udah ada 4 SMP. Ya, 4 SMP ya. Artinya meskipun nebeng dulu sambil prosesnya berkelanjutan, yang penting udah ACC dari pusatnya. Kemudian beasiswa full sarjana kemarin terakhir itu udah 4.000 orang yang kita berikan beasiswa ya. Di seluruh universitas negeri se-Indonesia. Ya, jadi alhamdulillah mudah-mudahan ada manfaatnya kan gitu ya. Termasuk pembangunan air di daerah Cipala dan beberapa daerah lain yang memang selama ini nggak pernah dapat air bersih kan, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada gitu ya. Alhamdulillah termasuk juga kita bisa sampah seperti itu kan, ya kan, bantuan sampah dari PLN dan insya Allah dari Bank Dunia. Tetap masih turun gitu, dan pengalihan dulu kan semua orang konsentrasinya ke arah Merak, kita alihkan ke Ciwandan kan, sehingga kita dapat bantuan JLS 112 miliar gitu kan ya, dan berusaha ya, alhamdulillah. Jadi itu bentuk daripada yang sudah kita lakukan aja. Jadi sekarang udah jadi rakyat biasa. Emang awalnya begitu, memang dunia begitu kan, berputar-putar kan ya. Roda selalu berputar kan, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Iya, cepat atau lambat sirkulasi itu pasti terjadi. Betul. Kan? Yang penting kan kita tidak pernah ya jabatan itu kan amanah. Jabatan itu kan sesuatu yang menurut saya ya Allah berikan gitu kan ya. Karena doa saya selalu kalau memang manfaat bagi saya dan masyarakat dekatkan, kalau tidak ya jauhkan kan gitu ya. Jadi sekarang ya jadi rakyat biasa seperti ya masyarakat umumnya gitu. Nah, sekarang konsentrasi justru ke keluarga dulu kan gitu ya. Setelah lebih dari 3 tahun 9 bulan itu, karena kan sebelumnya juga pasti banyak waktu yang dikorbankan
untuk keluarga itu pasti banyak yang dikorbankan dari masa kampanye segala macam itu kan, dan sekarang fokus ke situ ya. Ya sekarang karena anak-anak udah cukup besar, jadi usaha-usaha saya dulu kan waktu jadi wali kota kan nggak boleh usaha. Iya. Jadi kan kita berikan kepada anak pertama ada pembangunan rumah subsidi, ya kan, yang dulu pertama kali kita bangun di Bukit Taman Baru, sekarang ada pengembangan di Bagendung gitu ya. Nah, kita lihat manajemennya seperti apa, coba ikut lagi lah, ambil bagian. Kemudian yang kedua kita akan ada pengembangan di sebelah SMK 1, nanti juga ada rumah non subsidi di situ. Kalitimbang gitu ya? Ya, Kalitimbang, klaster 58 unit lah ya, harga di bawah 400 gitu ya. Kita pengen juga tetap aja kan berkiprah, berbuat buat masyarakat kan gitu ya. Anak yang kedua kan udah jadi dewan ya kan. Lagi ada pengembangan, nanti ada rumah pinggir jalan tol ya, artinya lebih strategis nanti ini kan. Ya nanti kita akan launching gitu. Kemudian anak yang ketiga ini dia jarang diperhatiin karena bungsu 3 tahun jadi wali kota lebih, dia kos juga 3 tahun di Brawijaya Malang, ya ditengokin cuma sekali aja pada saat wisuda, itu pun wisuda doang ya, sudah doang ya. Jadi memikirkan mau bisnis apa, karena memang dulu waktu di SMP saya ingat, kemudian saya mencoba berbisnis kambing di wilayah Mancak. Waktu itu kambingnya ya gagal lah. Terus kemudian dia bilang, suatu saat aku besar Pak, aku ingin jadi insinyur peternakan katanya. Nah dia wujudkan itu pada saat kuliah saya di IPB dia berarti? Di Brawijaya. Oh, di Unbrau ini ya? Unbrau, Malang ya. Nah, dia wujudkan itu, dan alhamdulillah karena masukan dari ya orang tua kita pada saat saya silaturahim ke Pak Mudi PR ya. Pada saat itu saya bilang, kamu jurusan apa? Peternakan. Ya udah, kamu buka Republik Lele. Pas saya lihat Republik Lele lumayan juga nih ya. Kamu bikinin buat anak kamu katanya. Ya udah, alhamdulillah kita coba dari 7 kolom di Batik sini. Kemudian di Citakil ada kurang lebih 25 kolom, kemudian di Cibeber ada 28 kolom ya untuk pembesaran secara keseluruhan. Ya kan, alhamdulillah. Nah, sekarang hebatnya lagi udah ada pembibitan. Nah, jadi kalau anak udah bermain, tinggal kita bikin sistemnya. Ya, tetap kita masih berkiprah kan di Tapi kalau Gerindra. Pembibitan dipusatkan di sini ya? Pembibitan kita pusatkan karena gini, kebutuhan lele di kota Cilegon itu kurang lebih 4,1 ton per hari. Lele itu ya? Sementara dari Cilegon ini baru di angka 900 atau 1 ton lah. Masih nggak ada kekurangan, jadi masih banyak peluang lah ya. 3 ton kurangnya ya? Iya, 3 ton per hari ya. Jadi gampang-gampang susah sih lele ini ya. Belum sampai seperempatnya dari kebutuhan lele ini. Belum ada, rata-rata memang masih kekurangan. Jadi kita manfaatkan itu karena dia memang basically-nya peternakan, meskipun peternakan ini kan perikanan agak beda, tapi kan agak mirip-mirip lah ya. Jadi kita maksimalkan. Nanti kalau sistemnya udah bagus, ya semua sistem udah bagus, ya kita maksimal tentunya untuk berkiprah lagi kan. Dan selama ini juga alhamdulillah masih ke masyarakat juga. Kalau ada yang tajia, ada yang meninggal, ada kawinan, tetap kita masih ya pas lagi ada waktunya kita datang. Tetap ya, walaupun rakyat biasa yang di spesialkan sih, rakyat biasa yang khusus ya, karena masih sebagai tokoh pembangunan juga di Kota Cilegon. Dan kita ini tag podcast ini di Sanggar Krakatau Batik Krakatau. Ya. Dan di sini tempat pembibitannya juga di sini. Gitu. Iya, enggak pembibitan enggak, ini pembesaran ini. Oh, pembesaran ya? Ya kalau pembibitan kita ada di Cibeber. Oh, Cibeber. Ya, alhamdulillah udah bisa ngebibitin, jadi ternyata ya gampang-gampang susah. Jadi bukan kayak lele zaman dulu kan dumbo tuh, ya kan, kena air apa segala macam kan tahan. Oh, sekarang nggak bisa. Ini kan katanya ada jenis sangkuriang, jadi makan kebanyakan dia mati. Jadi, belum lagi kanibal kan gitu ya. Lele juga kayak Genji ya. Jadi ada itu. Iya, asik juga. Tapi kita mempelajari. Tapi kita baru berapa ya? Baru kurang lebih dari Januari lah ya. Udah Januari, 6 bulanan gitu ya? Iya, hampir bulan ke-6. Hampir bulan ke-6 sekarang ini ya. Saya tanya anak saya udah panen berapa?
udah ada 4 tahun lebih katanya. Nah, udah lumayan lah. Udah ada pertumbuhan atau perkembangan bisnisnya sudah mulai ada lah ya. Progresnya kelihatan ya. Progresnya kelihatan. Dan anaknya seneng juga gitu kan. Kalau dia nggak seneng kan susah juga, ya kan. Ya, alhamdulillah. Jadi berkala, yang penting saya bilang tidak akan ada uang besar tanpa uang kecil, dan tidak ada keberhasilan tanpa keringat dan air mata. Saya bilang gitu kan, harus dilalui itu kan, daripada dia kan tadinya awalnya mau kerja di Jakarta, ya Jakarta paling gaji berapa gitu kan ya, mikir-mikir lebih baik kan dia usaha gitu kan, dari kakaknya juga bantu usahanya, modalnya dan yang lainnya. Ya, tujuannya sih jadi dibiasakan merih ya dari muda ya. Begitu. Dari zaman dulu memang saya tidak biasa mengajarkan anak untuk wah gitu. Jadi saya membiasakan dulu, kalau dia mau mainan yang bagus, dia pilih. Nah, saya nanya dulu, kalau kamu mau beli mainan yang bagus, kamu kasih papa juara berapa yang bagus menurut kamu gitu. Jadi kita deal-dealan dulu. Nah, itu udah terbiasa. Anak nomor 2 dulu justru masuk Pajajaran, pertama kali saya nggak kasih mobil. Kemudian kedua dia bilang, "Pak, kalau aku nggak kasih mobil, aku boleh nggak beli sepeda?" Boleh. Padahal punya dealer ya. Juga, ya kan? Akhirnya dia naik sepeda. Pada saat dia naik sepeda, dia bilang, "Saya ke Bandung, wah betisku agak gede sedikit nih." Kenapa? Kalau ke kampus turun, Pajajaran kan. Nah, kalau ke kosan kita naik. Jadi kadang-kadang aku nggak belajar. Beliin aku mobil dong, Pak. Ya belum tentu dong. Saya bilang, IPK-nya berapa dulu? Jangan IPK saya bilang. Berarti kan harus tahun, harus semester kan. Lihat IPK-nya bagus, alhamdulillahirobbilalamin. Saya beliin mobil yang bekas dulu, dan yang sering mogok gitu loh. Bukan yang bagus banget gitu ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah sidekick atau apa ya, saya lupa ya waktu itu ya. Nah, ternyata, "Pak, mogok mobil ini." Nah, disitulah saya bilang kedewasaan kamu, karena ini kan akan jadi cerita untuk anak kamu nanti ke depan. Nah, setelah dia tunjukkan di semester ke-4 kalau nggak salah IPK-nya bagus, baru kita beliin mobil baru kan gitu, Fortuner waktu itu ya. Baru dia seneng dia. Teman-temannya pada bingung, biasa naik sepeda, mobil mogok, ini mobil yang bagus baru gitu kan ya. Itu kan artinya mendapatkan sesuatu itu tidak ada perjuangannya ya. Harus ada perjuangan dengan nilai-nilai dia dan yang lainnya gitu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah juga saya masih punya satu orang tua, masih punya bapak ya. Kalau dari istri masih punya ibu gitu. Sekarang ada di rumah. Jadi ya karena konsentrasi dulu ke orang tua, ke keluarga besar agak kurang dulu ya. Tentunya kan karena kita kan memang sudah berjanji buat masyarakat kan. Nah, sekarang banyak waktu luang untuk kita curahkan. Seperti kemarin Lebaran Idul Fitri, kita bisa sama-sama, adik-adik saya 4, ada yang perempuan semua. Jadi mereka ngajak kumpul. Lebaran Idul Adha kemarin, habis pasca operasi orang tua juga kemarin. Karena ada tumor di dadanya gitu, setelah operasi di RSCM Kencana, ya kita ajak orang tua untuk happy lah, masih ada jimat satu nih, Bapak 82 tahun. Alhamdulillahirobbilalamin sih. Artinya setelah selesai jadi wali kota juga nggak terlalu kosong gitu ya. Karena yang biasa rutinitas dari pagi sampai tengah malam, sekarang digantikan dengan... Dulu saya rata-rata tidur berapa jam? Cuma 2-3 jam gitu, ya kan? Artinya kan kalau saya kerja sampai jam 12, sampai jam 1, sampai rumah tidur, terus kemudian subuh udah jalan lagi. Makanya dulu susut ya, susut badan. Sekarang banyak happy aja, yang penting happy aja kita kan ya. Jadi karena kita pahami dari awal kan bahwa jabatan tuh amanah, jabatan itu pemberian Allah, kepercayaan masyarakat terhadap kita, ya kita harus jaga itu. Terhadap apa, jangan sampai kita, ya tentunya kan ada masyarakat yang puas, ada yang nggak puas, itu biasa lah ya. Hal-hal itu menurut saya, tapi bagaimana konsekuensi kita ya, apalagi kita sekarang kan di partai yang besar kan gitu kan. Dulu ada istilah saya, lebih baik jadikan paus di kolam yang kecil daripada jadikan paus di kolam yang besar. Karena apa? Belum ada keberanian, ya kan? Jadi partainya dulu kan juga nggak dikenal kan gitu ya. Tapi kalau sekarang dengan kepercayaan Gerindra tentunya saya sangat lebih pede lagi, percaya lagi gitu.
Ya kan perkara menang dan kalah itu permainan kan. Dalam dunia permainan itu ada yang menang, ada yang kalah kan gitu. Nggak bisa mungkin semuanya kita menang. semua menang atau kalah terus kan gitu. Dulu saya pernah kalah kan, ada saya menang. Nah sekarang saya kalah lagi kan gitu biasa. Berarti masih bisa menang lagi nih ya? Insya Allah. Tergantung partai nanti kan seperti apa kan. Perintahkan kepada kita. Kita kan di Gerindra itu kan kita tegak lurus gitu, satu komando gitu, seperti itu. Iya, bicara soal partai kan. Aktivitas politik Pak Heldy ini sekarang apa aja yang sedang berjalan? Ya, yang pertama kita ikut arahan dari Pak Gubernur kita kan, Ketua DPD kita, tentunya seperti itu ya. Jadi arahan-arahan beliau, ya kan persiapan waktu ini kan nggak kerasa nih Dewan juga udah mau 1 tahun nih, ya kan. Waktu kan 3 tahun lagi udah mulai mereka akan sosialisasi dan yang lainnya. Nah, bagaimana kita memperkuat jaringan terlebih dahulu, timnya juga, ya PAC-nya, DPC-nya, konsolidasi ini menjadi penting sebetulnya dalam. Jadi jangan ada kesan bahwa kalau ada butuh, kalau ada mau baru kita datang dan yang lainnya kan gitu kan ya. Kita pengen, karena kan presiden kita juga, kita punya gubernur, kita punya presiden, presiden kita juga kan Pak Prabowo tentunya kan juga berharap adanya perubahan yang signifikan di semua daerah, lebih khusus di Kota Cilegon juga tentunya seperti itu. Ya kita kan sering juga rapat-rapat di DPD gitu, arahan dari Ketua DPD menjadi penting bagi kita ya. Apalagi program 100 harinya beliau juga kan kita lihat kan bahwa banyak sektor dari sisi pendidikan, sekarang kan sudah banyak juga SMA yang sudah gratis kan gitu kan ya. Dari sisi kesehatan juga kan alhamdulillah sudah ada 2 rumah sakit yang kemarin juga diresmikan ya, di Labuan sama di Lebak ya, Cilograng kan ya, Cilograng ya. Nah, kemudian dari sisi rumah singgah sekarang juga sudah ada kan buat orang-orang Banten dan yang lainnya. Jakarta ya. Nah, Jakarta dari sisi katakanlah Bang Andra jalan-jalan sekarang ya kan di beberapa daerah dan yang lainnya juga sudah banyak yang beliau lakukan lah. Belum lagi kerjasama dengan DKI dan yang lainnya gitu ya. Tentunya ini juga tetap kita sebagai kader Gerindra harus bisa mensosialisasikan apa yang sudah dilakukan oleh gubernur kita gitu loh. Ya, karena kebutuhan dasar itu pendidikan dan kesehatan ini menjadi penting. Betul. Ya kan, dasar kita, basically kita dulu lah. Nah, kita juga berharap juga di Cilegon juga masih bisa melakukan hal-hal seperti itu gitu kan ya. Jadi Cilegon maju ya pasti Banten maju kan gitu kan ya. Kan pasti dampaknya sangat signifikan buat ini ya. Atau yang paling penting adalah bagaimana kader Gerindra juga punya peran di wilayah masing-masing seperti itu. Nah, soal peran tadi itu, peran Gerindra di wilayahnya masing-masing kan ya termasuk di Cilegon kan ya. Nah, setelah pilkada otomatis Gerindra tidak dalam kekuasaan dong kan, karena menjadi pihak yang kalah kan waktu itu. Nah, posisinya sekarang seperti apa tuh Gerindra di Cilegon? Ya sekarang kan kita kan ada fraksi, ya kan? Kita punya 7 kursi loh. Kita hanya cuma selisih 1 kursi sama Golkar kan gitu. Nah, tentunya teman-teman ini kan juga ingin mengetahui, ya kan, lebih dalam visi misi daripada pemerintahan yang sekarang dan yang lainnya gitu kan. Terus bagaimana pada saat saya menjabat seperti apa, kayak gimana kan gitu, kita juga cerita. Tentunya saya sampaikan ya, kalau memang ibaratnya harus dikritisi, kritisi. Tapi kalau harus dipuji, ya harus dipuji kan begitu ya. Apapun itu, maksudnya gitu. Pokoknya kita ingin bahwa kepentingan kita adalah kepentingan masyarakat Kota Cilegon yang kita cintai. Intinya seperti itu. Jadi artinya seperti, mohon maaf, ya saya tidak berterima kasih, harus bicara fair, bahwa beasiswa yang sudah 4.000 itu akan dilanjutkan. Nah, perkara nanti yang sekarang dirubah sistem dan yang lainnya, yaitu kewenangan kebijakan daripada pemerintahan yang baru, ini seperti itu kan. Cuma 20 universitas negeri kalau nggak salah, 10 universitas negeri, 10 swasta atau apa ternama ya kalau nggak salah. Artinya seperti itu. Jadi itu kewenangan lah. Ya kita melihat artinya mana yang harus kita memang appreciate, ya. Dan kemudian juga mengkritisi juga penting. Tapi kritisinya yang penting adalah
untuk membangun. Konstruktif ya. Ya, bukan untuk menjatuhkan. Tapi saya kan ngelihatnya gini, tadi itu anggota dewan termasuk khususnya Gerindra ya, punya gambaran soal kepemimpinan sebelumnya gitu kan. Artinya saya sih ngelihat gini, saya juga kan orang Cilegon kan. Artinya bos Pak Heldy ini meletakkan standar tertentu lah dalam membuat program-program pembangunan gitu kan. Nah, bagaimana harapan sama kepala daerah yang sekarang ini? Ya, tentunya regenerasi ini juga penting ya, betulnya ya. Ya, saya juga berharap bahwa persahabatan, pertemanan, persaudaraan itu menjadi penting menurut saya. Karena siapapun yang menang itu karena pilihan masyarakat, ya kan? Nah, setelah masyarakat, nanti kan masyarakat dalam waktu berapa bulan ini atau setahun ini kan bisa menilai kan gitu ya. Artinya apa yang dijanjikan apakah bisa terrealisasi atau tidak dan yang lainnya gitu ya. Tentunya seperti itu. Nah, sama seperti halnya pada saat tahu kan dulu Pak Daeng kan? Yang mana tuh? Pada saat saya persiapan pendaftaran dulu di bulan Agustus. Iya. Kemudian saya harus cuti di September. Oktober saya cuti, November saya pilkada, dan Desember saya baru masuk. Nah, pada saat baru masuk tiba-tiba kan nggak ada duit katanya, nggak bisa bayar ini. Nah, pada saat itu kan saya cuti. Iya kan? Semua kan ditumpukan kepada saya. Ya, jadi apa sebenarnya yang terjadi waktu itu sih? Ya kan pada saat saya cuti, saya kan orang komitmen. Saya ini orang komitmen. Kalau saya bilang saya tidak akan ke kantor dan saya tidak akan telepon siapapun, ya saya tidak telepon dan saya tidak mengganggu. Karena waktu itu ada PJS. Ya kan? Artinya seperti itu. Nah, tapi kan masyarakat menilainya kan bahwa ada yang tidak terbayar dan yang lainnya kan. Ya, pada Januari itu kan tanggal 6 saya kumpulkan rapat 6 Januari dan saya perintahkan untuk ke Depdagri, kemudian juga konsultasi dengan BPK dan yang lainnya gitu loh. Ya kan, dengan strategi yang lain. Alhamdulillah sebelum saya ibaratnya purna tugas, ya kan, dari retribusi dan dari pajak itu udah terkumpul kurang lebih 158 miliar. Belum dari dividen. Nah, sementara utang kita, artinya dana yang tidak terbayar pada saat itu kurang lebih 116. Berarti kan udah lebih kan gitu kan ya. Sudah surplus ya. Iya, surplus lah. Artinya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Menurut saya seperti itu. Nah, saya minta maaf tentunya kan selama memimpin juga tentunya tidak semuanya sempurna. Pasti ada harapan-harapan masyarakat yang tidak bisa kita penuhi dan yang lain, biasalah itu. Nah, tapi kan sekarang kan pemimpinnya kan sudah berubah. Ya kan? Nah, artinya dengan perubahan ini kita berharap jauh lebih baik, jauh lebih maju, jauh lebih yang lainnya lah. Ya kan, artinya dulu kan sempat juga kan, wah ngapain lah banyak penghargaan. Ya penghargaan itu kan pengakuan pusat, bukan dari saya pengen beli, katanya seolah-olah beli dulu, mana ada. Ya kan, bisa dicek aja belinya dari mana kan gitu kan ya. Artinya kan sampai ratusan penghargaan itu kan memang penghargaan dari pusat. Makanya pada saat saya pakai baju kebesaran itu kan, wah kalau udah 2, ininya udah ada 5 gitu ya, 7 atau 5 itu lupa saya. Jadi artinya memang itu adalah suatu penghargaan yang notabene dilihat oleh pemerintah pusat. Nah, enaknya bedanya sama Toyota dulu saya kerja, itu kan kalau ada kontes baru kita kontes. Nah, kalau di pemerintahan itu ya kita kerjakan segala sesuatu, pemerintah tuh pasti pantau, pasti lihat. Itu seperti itu. Ya, dan sekarang kan usia juga udah. Kalau usia saya ini, teman-teman saya di Toyota lagi pensiun ini. Cuma beruntungnya saya terima kasih sama Allah, terima kasih kepada masyarakat Kota Cilegon, ya sempat merasakan menjadi wali kota kan gitu ya. Tapi usia pensiun nih tahun ini harusnya 55. Ya. Tapi artinya Pak Heldy ini belum menyerah atau belum lelah di dunia politik ya? Kalau untuk di dunia politik kita kan harus berbuat baik. Ya kan, metode saya yang saya lakukan dari zaman dulu kan, kita ini kan lahir telanjang, kita mati telanjang. Sekian puluh tahun ini kita hidup pun itu harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, bagaimana kita bisa membantu banyak orang kalau dengan kapasitas uang kita yang terbatas, gitu kan? Dengan menjadi seorang pemimpin, ya kan? Nah, kita punya kebijakan, kita punya kekuasaan,
bagaimana kita bisa bantu lebih banyak lagi orang, kan begitu ya. Artinya seperti itu. Nah, kalau di dalam perpolitikan ya buat saya kalah menang itu tadi saya bilang biasa. Ibaratnya kalau zaman-zaman saya jadi sales dulu tuh lost order biasa gitu kan ya. Iya, artinya kan sudah pernah merasakan kalah, sudah pernah merasakan menang. Apakah itu sudah cukup? Iya, kalau atau mungkin di suatu waktu akan mencoba sesuatu yang lebih besar, yang lebih tinggi. Kita semuanya kan nanti tadi saya katakan bahwa di partai kami ini saat ini ya kita tunduk dan patuh terhadap sistemnya. Lalu partai menyatakan memerintahkan oh siap kan begitu kan berangkat ya kan itu kebijakan partai, kebutuhan partai. Cuma kan partai juga kan bisa menilai ya CV dari masing-masing orang kan pasti bisa kelihatan, bisa dilihat oleh partai dan yang lainnya. Menurut saya seperti itu. Jadi kita tidak bicara secara idealis, egois bahwa ini harus begini, ini harus begini. Enggak seperti itu. Dari zaman dulu saya katakan bahwa kepentingan kita adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon yang kita cintai. Seperti itu sih. Nah, sekarang jadi masyarakat biasa ya kita balik lagi seperti dulu. Dulunya kita berpuluh-puluh tahun lebih banyak kan jadi masyarakat kok. Jadi wali kotanya cuma segitu doang. Kalaupun 2 periode cuma 10 tahun, usia kita berapa kan lebih banyak jadi masyarakat yang biasa aja gitu maksudnya gitu loh. Tetap aja ujung-ujungnya menjadi masyarakat lagi. Iya kan? Iya. Biasa aja gitu maksudnya gitu. Itu tidak bukan sesuatu yang jabatan itu sesuatu yang wah gitu kan. Dari zaman dulu saya jadi wali kota biasa-biasa aja saya bilang. Tapi saya pengen tahu nih, selama jadi wali kota, hal apa yang paling membuat Pak Heldy ini merasa puas? Puas? Iya. Yang merasa puas adalah karena gini, kenapa saya pengen jadi wali kota itu dulu, ya kan? Pada saat ulang tahun Kota Cilegon yang ke-10 tahun 2009, saya mendapatkan Cilegon dalam angka. Yang menyatakan di Cilegon ada 150 SD negeri, SMP negerinya waktu itu cuma ada 11. Ya, bisa bayangin dong, 150 SD negeri, SMP negerinya ada harus diperas 11. Itu semua, ya kan? Dari 11 ini penyebarannya kemana? Satu, Kecamatan Purwakarta nggak pernah ada SMP negeri sama sekali. Coba bayangin tuh. Di sana kurang lebih ada 16 SD negeri, SMP negerinya nggak ada sama sekali. Selama Kota Cilegon berdiri, sebelum Kota Cilegon berdiri juga, selama Indonesia merdeka, ya kan? Nah, kemudian di Jombang itu cuma ada SMP, cuma 1 dari 24 SD negeri, yaitu SMP Negeri 1 Jombang yang berdiri tahun 1958. Di Grogol itu ada 14 SD negeri, SMP negeri cuma 1, SMP negeri 3 yang berdiri tahun 1980. Kemudian di Citangkil itu ada 24 SD negeri, SMP negeri cuma 1, SMP negeri 11 yang berdiri tahun 2008. Yang lain udah ada 2 semua nih. Yang lain, tapi yang 4 ini kecamatan masih ada 0 dan masih ada cuma 1. Yang merasa saya sangat puas banget, ya kan? Sampai skripsi S2 saya tentang ini. Tentang bagaimana percepatan ya menambah SMP ini, gitu loh. Dan alhamdulillah pada saat saya jadi wali kota, dalam waktu 3 bulan, ya maksimal hampir 4 bulan waktu itu 100 hari kerja, kita bisa realisasikan. Ternyata gampang kok, bisa kok gitu. Kan tergantung kita. Nah sekarang kan tanya aja masyarakat yang di Purwakarta, ya kan, siapa yang bangun SMP negeri 12 di sana, 13 di Citangkil, 12 di Purwakarta, 13 di Jombang, 14 di Citangkil, dan 15 di Grogol. Dalam itu yang saya senang. Dan saya seneng banget lagi bisa memberikan pendidikan gratis sampai tingkat sarjana. Karena kita tahu pengangguran Kota Cilegon itu tinggi banget. Iya kan? Salah satu pengangguran Kota Cilegon itu tinggi karena tingkat pendidikan kita yang rendah ya. Ya masih rendah menurut saya. SMP tadi saya bilang mau tamat SMP aja susah, akhirnya yang kaya masuk ke negeri, yang miskin masuk ke swasta, yang kaya gratis, yang miskin kan bisa bayar. Kan gitu ya. Sampai mereka kuliah di mana pun segala macam, itu saya seneng banget gitu loh. Kan dulu inget kan, teman-teman saya berhasil, saya bilang kalau bukan ada Super Semar Pak Harto, nggak mungkin gue bisa seperti ini gitu ya. Kalau bukan karena B.J. Habibie, ya barangkali mereka masih inget kalau bukan Pak Heldy dulu yang nyekolahin kita sarjana gitu kan ya. Nah, kita berharap itu aja, sehingga nanti SDM kita bisa bersaing dengan para pendatang. Nah itu harapan kita.
Karena orang Cilegon ini biar bagaimanapun saya bilang cerdas, pintar-pintar. Itu, saya seperti itu. Saya ngelihat itu sih yang beasiswa itu banyak berseliweran di media sosial itu. Bagaimana mereka menangis haru ya, haru karena ya nggak menyangka anaknya atau merekanya sendiri itu bisa jadi sarjana. Sebenarnya sebelumnya nggak pernah kebayang. Gitu. Ya, karena pada saat saya cek juga, kan kita kan dulu kan di seluruh universitas negeri di Indonesia, baik ke Mesir, ke Yaman, dan 24 universitas swasta Provinsi Banten. Waktu itu kan kita cek ke Al-Hariyah, kita cek ke Serang juga, ya. Ya alhamdulillah, pada saat kita cek betul-betul Dinas Pendidikan pada saat itu memang mengcrosscheck betul-betul orang yang dibantu ini orang yang nggak mampu sampai saya nggak usah sebutin lah ya universitasnya ya, mohon maaf. Sampai pada saat dia sambutan itu bikin kita terharu dan Pak Rektornya nangis bareng-bareng saya gitu, ya kan? Dan ternyata pada saat saya tanya lagi, dia nggak punya laptop. Dia nunggu temennya dulu, makanya kita datang, kita kasih laptop di rumahnya. Wah seneng banget. Bapaknya kerjanya biasa saja, ibunya juga nggak kerja gitu. Ya kita terharu ya, mudah-mudahan mereka jadi orang-orang yang sukses nanti ke depan. Ya hal-hal kayak gitu kan sebenarnya bukan cuma menyentuh orang-orang yang dapat bantuan tadi, tapi juga kan sebenarnya bisa menggerakkan juga orang-orang yang mampu untuk membantu. Jadi secara komunal masyarakat sekota Cilegon itu terpengaruh sebenarnya sama program-program kayak gitu. Loh, jangankan dari Cilegon, dari tempat lain aja akhirnya mengakui dan banyak belajar sama Cilegon pada saat itu kan. Karena apa? Karena memang jarang-jarang ada seperti ini yang begitu banyak ya, 4.000 itu banyak loh. Nggak main-main, banyak. Dan banyak juga yang jadi bahan kampanye di daerah-daerah lain kan? Bisa jadi. Beasiswa gratis itu. Iya. Jadi ya alhamdulillah sih, saya seneng banget lah. Artinya yang kita berikan itu adalah orang-orang yang tidak mampu atau ya pengen lah ada bapaknya tukang beca, ada bapaknya supir angkot dan yang lainnya gitu loh. Meskipun dia di swasta, ya kan? Karena bagi kita semua jurusan itu ya perlu kita bantu. Ya dari sisi katakan UIN kan banyak kan pendidikan akhlak ke depan seperti apa orang Cilegon kan mereka kan bisa jadi guru, jadi apa. Jangan semuanya kerja di pabrik ya. Harus ada yang jadi kiai juga kan. Cilegon juga kota santri banyak kebutuhan tergantung daripada orang-orangnya. Yang kita pengen adalah merangkum bagaimana itu artinya apa? Mahasiswa itu kan di atas siswa. Ya, nilai intelijensinya dia, pola berpikirnya dia, ya kan. Nah, terus kemudian tentunya kalau pola berpikir dia sebagai seorang mahasiswa kan tidak inilah lebih berkembang berbeda lah kan gitu, intelijensinya lah, intelektual dia. Seperti itu. Ya. Oke, CS Banpos luar biasa. Ini saya ini tadi ngobrolin yang mahasiswa nangis itu, saya juga pengen nangis sebetulnya. Ya, luar biasa obrolan kita kali ini. Semoga Pak Heldy juga terus diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Kasih. Untuk terus berkiprah untuk masyarakat Cilegon. Amin ya Allah. Walaupun dianya juga masyarakat. Iya, masyarakat untuk masyarakat. Masyarakat untuk masyarakat. Dan semoga juga nanti di masa depan bisa berkiprah lebih besar tentunya. Amin. Sehingga manfaatnya bukan cuma untuk masyarakat Cilegon tapi juga buat masyarakat Banten dan masyarakat Indonesia. Tapi untuk penutup mungkin Pak Heldy bisa closing statement atau menyampaikan pesan-pesan untuk masyarakat Cilegon. Ya, buat masyarakat Kota Cilegon yang saya cintai tentunya berilah kesempatan kepada pemimpin yang baru untuk berbuat sesuatu yang kita doakan mudah-mudahan jauh lebih baik daripada saya, karena saya ini bukan siapa-siapa dan saya ini bukan apa-apa ya. Kerja tim yang baik, tentunya saya berterima kasih kepada seluruh ASN ya yang sangat luar biasa. Saya bilang ASN Cilegon itu profesional. Kemudian kepada seluruh masyarakat ya, kepada tentunya dari semua partai ya. Partai aja sampai kita perhatikan sekarang kan bantuan partai Cilegon ini tertinggi 7.000 kan, udah lumayan itu per orang kan gitu ya. Artinya seperti itu ya. Jadi mindset yang ada di benak saya adalah bagaimana membangun Cilegon itu dengan kebersamaan ya.
Jadi jangan merasa kecil hati, jangan merasa besar hati, ya, karena sesuatu yang terjadi hari ini adalah semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan, tetap innamal a'malu binniyatnya adalah berbuat terbaik untuk masyarakat, dan semuanya pasti insya Allah akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi segala sesuatu dengan hal-hal yang selalu kita berpikir positif, tidak negatif, ya. Saya berharap mudah-mudahan generasi ke depan, generasi Kota Cilegon yang kita cintai ini bisa bersaing secara SDM dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia tentunya, ya, sehingga ada suatu kebanggaan insya Allah ke depan. Orang Cilegon ada yang jadi menteri, ya kan, ada yang jadi dirjen, direktur, dan yang lainnya. Kita bangga banget gitu, ya. Jadi kita pengen berharap mudah-mudahan Allah meridhai apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh masyarakat Kota Cilegon, karena Cilegon ini kan industrinya bagus, banyak segala macam, tapi peluang kesempatannya, ya, tentunya kita berikan kesempatan untuk orang Cilegon juga bisa berkompetisi lah, menurut saya gitu, dengan pendidikan yang memang menjadi dasar bagi kita semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, sukses selalu. Mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita impikan, wujudkan, ya, dan terima kasih Pak Daeng telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagi anak-anak milenial tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, CS Banpos, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.